Halo semua, selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita saling berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Hari ini Lentera Merah mau ngomongin soal tempat-tempat angker yang ada di kawasan kota Jakarta. Ngomongin tempat angker, setiap daerah, bahkan negara, pasti punya beberapa tempat yang menyimpan kisahnya tersendiri, yang ngebuat bulu kuduk orang yang mendengar berdiri. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah kota Jakarta. Buat kalian yang belum tahu di mana aja, sekarang dengerin baik-baik ya. Siapa tahu tempat itu ada di dekat rumah kalian. Yang pertama adalah Lubang Buaya. Tempat mengerikan di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini dulunya adalah tempat pembuangan para korban gerakan 30 SPKI. Salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia di mana para petinggi militer Indonesia dibunuh dengan keji oleh PKI. Perasaan memilukan selalu terasa bila mendengar cerita tentang bagaimana para petinggi militer itu dibunuh di tempat ini. Tahu nggak kenapa dinamakan Lubang Buaya? Dengar-dengar sih, karena ada sebuah legenda yang menyebutkan bahwa ada buaya putih, ada banyak buaya putih di sungai dekat kawasan tersebut. Nah, karena ada tragedi pembantaian tersebut, kabarnya di Lubang Buaya pada malam hari cukup sering muncul penampakan sosok manusia memakai seragam tentara dengan kondisi muka yang berlumuran darah. Jadi gimana? Penasaran? Ingin berkunjung saat tengah malam ke sana? Yang kedua adalah TPU Jeruk Purut. Sudah ada sejak zaman Belanda, TPU Jeruk Purut dikenal sebagai salah satu makam tertua sekaligus tempat angker di Jakarta. Konon, sering muncul penampakan sesosok orang Belanda. Makhluk ini menampakkan dirinya dalam busana pastor dan berjalan pelan di area kuburan sambil membawa kepalanya sendiri yang sudah terpenggal. Sementara itu, tangan lainnya memegang sebuah lentera minyak. Kabarnya, nuansa mistis TPU Jeruk Purut telah terkenal sejak tahun 1990-an. Meski begitu, bukannya dihindari TPU Jeruk Purut ini, yang angker justru sengaja dikunjungi, terutama oleh anak-anak muda yang penasaran dengan suasana di komplek pemakaman yang ingin menguji nyali. Akhirnya dibuatlah sebuah portal di pintu masuk area pemakaman untuk mencegah anak-anak muda datang ke dalamnya. Dan gue pribadi pun pernah bareng sama teman-teman gue kesini buat ngetes. Di situ ada beberapa spot yang emang katanya kalau kita ke situ sendirian, kita bisa berkesempatan buat bertemu dengan mereka yang tak kasat mata. Spotnya itu ada, seingat gue itu sumur, terus pohon kembar atau pohon barang gitu, gue agak lupa. Terus apa ya? Agak lupa sih, tapi yang terakhir itu pohon yang gede banget yang ada di paling pojok. Itu dimana akses jalan ke situ tuh lumayan ribet karena jalannya itu kayak khusus buat satu orang, karena kanan kirinya itu udah masuk ke area, udah masuk kuburan gitu. Gue takut keinjak atau gimana. Itu gue kesana waktu 2015. Jadi gue kurang tahu kalau sekarang kondisi tempatnya udah kayak gimana. Mungkin udah beda kali ya. Di situ katanya ya, kalau emang sendiri kita bakalan lihat, tapi waktu gue kesana itu ada gue dan 3 orang teman gue. Di situ kita ngelihat di atas pohon ada satu sosok hitam pekat, bulunya tuh panjang, lagi
membelakangi kita, posisi dia lagi duduk. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, toh kita juga nggak sampai iseng buat biar dia melakukan sesuatu gitu. Tapi dengan kita kesana, dengan dia menunjukkan eksistensinya, kita jadi tahu kalau dia emang ada di situ. Kita lanjut. Yang ketiga, Jalan HR Rasuna Said. Jalan ini terletak di kawasan Kuningan. Jalan HR Rasuna Said dikenal sebagai salah satu jalan tersibuk di Jakarta. Konstruksi jalannya cukup lebar, namun berliku, membuat pengendara jalan sering ceroboh. Hal inilah yang cukup sering menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan tersebut, sehingga muncul berbagai kejadian mistis terutama pada sekitar tahun 1990 ketika fasilitas lalu lintas belum begitu lengkap seperti sekarang. Konon, pada awal tahun itu, ada seorang pengemudi mobil yang berhenti di jalan HR Rasuna Said karena lampu lalu lintas berwarna merah. Saat itu, ia satu-satunya orang yang berhenti di lampu merah tersebut. Tiba-tiba muncullah seorang anak kecil di samping pintu pengemudi. Ia berniat meminta uang, namun sang pengemudi memberikan kode kalau dia nggak punya uang receh. Tapi meski begitu, anak kecil tersebut sama sekali tidak beranjak dari sisi pintu mobil tersebut. Ketika akhirnya lampu lalu lintas berubah hijau, sang pengemudi bersiap menginjak pedal gas. Namun, niatnya terhenti karena ia terkejut melihat anak kecil yang tadi yang masih berada di samping kaca mobil terlihat tertawa dan tiba-tiba menghilang seperti terbang. Merasa panik, pengemudi tersebut segera menekan pedal gas dalam-dalam hingga mengalami kecelakaan. Untungnya, ia selamat, tetapi kabarnya sempat mengalami trauma berat. Yang keempat, kayaknya hampir semua tahu, itu Jembatan Ancol. Buat kalian mungkin udah gak asing, buat kalian yang lahir tahun 90-an, mungkin gak asing sama serial TV Si Manis Jembatan Ancol, yang diperankan sama Kiki Fatmala. Awalnya cerita misteri ini hadir dalam bentuk film pada tahun 1973 dengan peran yang dimainkan oleh Ratno Timur dan Leni Marlina. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1993, cerita tersebut diadaptasi dalam bentuk serial TV berjudul sama dengan dibintangi oleh Dia Permatasari yang kemudian digantikan oleh Kiki Fatmala. Dalam film dan serial tersebut, diceritakan seorang hantu wanita cantik bernama Si Arya atau Mariam yang kerap menampakkan diri di Jembatan Ancol. Ini juga kelihatan di openingnya sih. Kabarnya cerita tersebut diangkat dari kisah nyata. Dulu, kawasan Ancol masih merupakan rawa-rawa dan hutan bakau. Mariam adalah seorang wanita cantik yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu, ia dibunuh dan mayatnya dibuang ke Kali Ancol. Sejak saat itu, sosok hantunya dikabarkan sering muncul di sekitar Jembatan Ancol. Nah, karena memiliki raut wajah yang cantik, hantu Mariam dikenal dengan nama Si Manis Jembatan Ancol. Kabarnya, sudah cukup banyak orang yang menjadi saksi kemunculan hantu Mariam. Salah satunya adalah seorang pelukis di Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol. Jadi ceritanya suatu malam ia mengaku didatangi seorang wanita cantik yang minta dilukis. Namun ketika lukisannya baru setengah jadi, tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Ia menduga bahwa yang dilukisnya adalah hantu Mariam. Ngeri juga ya. Kalau yang kelima, yang paling familiar, yaitu Menara Saida. Kalau kalian lewat jalan Ledjen MT Haryono,
Kalian pasti pernah melihat sebuah bangunan bergaya Romawi kuno yang memiliki tiang-tiang penyangga kokoh di bagian depannya. Ya, itulah Menara Saida, sebuah gedung 28 lantai yang sudah tidak berpenghuni. Dulunya, Menara Saida digunakan sebagai gedung perkantoran untuk berbagai perusahaan. Sayangnya, mendadak satu persatu perusahaan memutuskan untuk pindah, hingga akhirnya pada 2007, Menara Saida benar-benar ditutup karena tak ada lagi perusahaan yang buka di sana. Kabarnya, alasan kuat dibalik hengkangnya banyak perusahaan dari Menara Saida adalah karena adanya cerita-cerita horor atau kejadian horor yang pernah dialami oleh tiap karyawan di sana. Maksud saya beberapa karyawan di sana. Tidak sedikit karyawan perusahaan yang melapor bahwa mereka pernah mendengar suara-suara aneh dari gedung tersebut. Beberapa bahkan kabarnya pernah bertemu langsung dengan hantu seperti kuntilanak. Di Menara Saida ini, gue juga pernah datang ke sini bareng sama temen ber-6 orang waktu tahun 2015. Ya, waktu itu gue masih SMA. Terus gue itu sama teman-teman masih sering buat keluar malam dengan tujuan kita mau wisata mistis. Selain ke TPU Jeruk Purut, Menara Saida juga jadi salah satu tujuan kita. Waktu itu kita berangkat dari rumah sekitar jam 8. Sampai sana sekitar jam 9 atau setengah 10. Di sana ada beberapa orang juga. Terus salah satu dari kita pergi ke pos satpam. Nggak tahu apa yang diomongin. Terus tiba-tiba teman kita itu bilang ngasih kode kita buat ngikutin dia masuk ke dalam bareng sama bapak satpam ini. Perasaan awal pas masuk ke dalam ini rasanya pengap ya. Iya, pengap. Karena emang udah lama juga kan gak kepake bangunannya. Jadi wajar aja kalau pengap. Tapi selain suhu di sana, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan tempat itu jadi salah satu tempat yang kurang enak buat didatengin. Di dalamnya ya, di situ kita ditawarin buat ke basementnya, karena dengar-dengar di basement ini ada satu sosok besar yang mendiami tempat tersebut. Tapi pas kita mau ke dalam, tiba-tiba salah satu dari teman kita itu nggak mau ikut. Soalnya dia ngerasa dia ngelihat jalur ke basement itu karena gelap, tapi dia tuh bisa ngelihat satu sosok. Dia ngelihat ada kepala. Dia cuma ngeliat ada kepala sama tangan melambai-lambai buat kesana. Ya dia nggak mau cerita waktu itu. Dia ceritanya begitu kita keluar dari situ. Jadi akhirnya kita nggak jadi ke basement. Kita naik ke atas. Jadinya kita nggak jadi turun. Kita langsung naik. Ya, lantai tiap lantai demi lantai kita lewati. Di situ ada satu ruangan, entah ruangan nomor berapa, maksudnya lantai berapa, karena di pintunya tuh ada nomornya yang ditutup. Dan si pas satpam ini dia ngasih tahu kalau di sini jangan masuk ya, dia bilang.
ya nggak tahu, mungkin karena katanya sih emang bangunannya tuh kalau yang di lantai ini tuh udah bener-bener rapuh, jadi takut ambruk lah gitu katanya ya. Tapi cukup masuk akal sih kalau emang alasannya takut ambruk gitu kan, demi keamanan juga dan keselamatan kan. Terus kita lanjut lah, nggak tahu berapa lama, terus cukup nguras energi juga karena lantainya tuh tinggi, maksudnya lantainya tuh banyak gitu dan tinggi, 28 lantai. Jadi agak capek buat gue pribadi yang nggak biasa buat jalan jauh naik tangga gitulah. Cuma pas nyampe atas itu wow banget, pemandangannya keren banget, bener-bener bisa ngelihat Jalan MT Haryono tuh dari atas tuh. Itu indah banget sih, keren. Terus dari situ karena gue kepo, gue pengen tahu. Dari tadi kita tuh cuma apa ya, lanjut jalan gitu, nggak masuk ke tiap ruangan. Akhirnya gue coba ajak teman gue satu orang buat turun lagi buat menyusuri di tiap ruangan situ. Dan teman gue pun mau karena dia juga penasaran. Akhirnya gue sama teman gue turun lagi, terus coba masuki tiap ruangan di situ. Jadi ruangan ini udah selesai, kita turun ke bawah, udah selesai turun lagi ke ruangan bawah, kayak gitu. Awalnya sih nggak ada apa-apa, cuma pas masuk di ruangan yang tengahnya bolong, itu nggak tahu di lantai berapa, jadi tengahnya tuh bolong gitu. Pas masuk ke situ, gue ngeliat ada sosok yang mirip kayak cewek ya, kita biasa nyebutnya kuntilanak. Tapi itu cuma sekilas, terus dia hilang. Nah di dalam yang kayak bolong gitu, yang tengahnya bolong itu kan berarti kita ngeliat kan lantai bawahnya. Nah di lantai bawahnya itu gue ngeliat ada sebuah aktivitas. Iya, gue ngeliat ada beberapa anak kecil lagi lari-larian di situ. Terus karena gue juga penasaran, akhirnya gue ajak temen gue buat turun ke bawah. Maksudnya kayak di bawah ada apa sih, kok rame gitu. Pas gue turun ke bawah, ternyata itu salah satu ruangan yang ditutup dan nggak ngebolehin kita buat masuk, yang katanya demi alasannya demi keselamatan. Setelah itu kita nggak ngeliat apa-apa lagi, balik lagi ke atas. Terus kita udah maksudnya nyampe atas tuh kayak selain ngobrol terus ngabisin rokok, terus kita turun lagi ke bawah. Pas keluar dari bangunan itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu, kayak ada orang yang manggil gitu. Bener, pas gue ngeliat di atas, di salah satu lantai itu, gue ngeliat cewek dari lantai itu, tangannya melambai-lambai 2 lantai, yang panjangnya 2 lantai dari tempat dia berdiri di situ. Dia sambil senyum, lalu tiba-tiba menghilang. Jadi
Itu pengalaman gue waktu di Menara Saida. Buat kalian yang pernah ke situ, apa aja nih? Ngalamin apa aja? Ngeliat apa aja? Mungkin bisa di-sharing sama kita di email kita lenteramerah.id@gmail.com. Atau buat kalian yang punya cerita hantu, itu bisa juga kirimkan suara rekaman kalian di email kita juga di lenteramerah.id@gmail.com. Atau misalkan kalian mau ngobrol gitu, bisa juga kontak kita langsung di DM Instagram lenteramerah.id. Terima kasih semuanya yang udah mendengar ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.